Nah, ini gambar ulat bulu. Apakah kita harus menghitung jumlah bulu-bulunya? Ini bulu apa kaki sih? Kaki 1000 deh ini. Kaki, ini jumlah kaki aja, kaki 1000. Tapi nggak 1000 juga ini sih. Hai teman sekalian, di video kali ini masih dalam TPA series. Ini adalah tes spasial. Tes spasial ini biasanya yang meskipun hanya gambar-gambar seperti ini, tapi biasanya juga memakan banyak waktu karena kita harus mengamati, harus mencari tahu apa sih maunya gambar ini, jawabannya yang mana. Jadi agar kalian itu nanti bisa mudah mencari jawabannya pada saat nanti melakukan tes TPA, kalian perlu berlatih sehingga tahu macam-macam padanan hubungan gambar yang biasanya itu bisa dikeluarkan dalam soal ya. Jadi ini kita langsung saja ke soal nomor 1. Ini ada kotak yang lebih besar ini. Kemudian ini soal ya, yang ini soalnya. Ini contoh soalnya. Ini adalah pertanyaannya. Akan menjadi apa di sini? Analoginya sama dengan yang ini. Jadi kalau ini kotak lebih besar, segi 4 lebih besar, kemudian menjadi segi 4 lebih kecil, kemudian kalau ini adalah kubus akan jadi seperti apa? Jadi kalian lihat bahwa perbandingannya antara ini dengan ini agak banyak ya. Jadi nggak mungkin juga yang E, yang D juga nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah B. Jadi ini mengecil secara proporsional ya. Jadi ini juga harus mengecil secara proporsional. Jadi kalau misalnya ini yang dipilih E, itu tidak proporsional karena ini perubahannya adalah lumayan banyak. Jadi jawabannya adalah yang cocok adalah B. Baik, kita coba untuk soal yang nomor 2. Jadi untuk yang nomor 2 ini kita lihat bahwa di sini adalah segitiga sama kaki. Kemudian perubahannya adalah ini dibalik ke atas, alasnya menjadi atasnya ini. Jadi kalau ada gambar ini jajaran genjang yang berdiri, kalau misalnya ini dibalik, alasnya jadi di atas, akan seperti apa jawabannya? Jadi kalau kita balik berarti di atas, ini ke bawah, jadi tetap saja ya ini menjadi diputar, ini kan diputar 180 ke atas. Jadi ini kalau diputar 180 ke atas, itu jawabannya gambarnya akan seperti ini. Ini ke sini ya. Yang titik ini ke sini. Yang titik ini menjadi ke sini. Oke, ini jadi di sini. Ini jadi di sini. Jadi nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Jawabannya, nah ini gambarnya nggak lurus. Jawabannya adalah B. Baik, begitu ya cara menyelesaikannya. Kita coba nomor 3. Nomor 3 ini dari bentuk ini menjadi ini, itu diputar ke arah kiri 90 derajat. Jadi bagaimana kalau Z ini diputar ke arah kiri? Otomatis kita sudah tahu ya hasilnya adalah akan seperti apa. Tidak usah diperagakan, akan ketahuan bahwa ini hasilnya adalah C. Baik, untuk nomor 4. Nah, ini udah agak lebih rumit.
ini huruf P kemudian menjadi huruf yang lebih kecil. Jadi ada penghapusan sekitar mungkin 50%, lebih dari 50% ya. Berarti ada penghapusan di pemotongan di sini menjadi seperti ini. Jadi kita akan mencari yang nilai pemotongannya itu setara dengan ini ya. Kita lihat yang A ini setengahnya, 50%-nya. Yang ini juga sama. Kemudian yang ini juga sama. Coba kita ke bawah. Kalau ke bawah ini sepertinya nggak ada ya, nggak ada jawabannya. Jadi kita bisa memutuskan, karena semuanya itu adalah pemotongan, kita bisa memutuskan bahwa pemotongannya itu ada di sebelah mana? Ya, sebelah kiri. Jadi kita putuskan mana huruf yang pemotongannya sebelah kiri, yaitu huruf ini. Ini. Jadi kita jawab C. Kemudian selanjutnya soal nomor 5. Kalian lihat di sini ada titik. Ada titik jumlahnya 4, kemudian menjadi E. Terus kalau ada titik 3, itu akan menjadi huruf apa? Nah, kalau kita misalkan belum pernah berlatih mengenai soal seperti ini, pasti kita akan berpikir, ini maksudnya apa ya, gitu. Jadi, kita coba, kita cari jumlah garisnya, apakah di sini 4, huruf E ini, ya 1, 2, 3, kemudian 4 ya. Nah, mungkin akan seperti itu. Jadi kita cari yang garisnya itu sama dengan jumlah titik, yaitu garisnya 3. Nah, kita dapat jawaban B, yaitu N. Karena ini jumlah garisnya 1, 2, 3, 4. Ini 2, ini 1, ini 2. Jadi kita jawab B. Oke, untuk jawaban selanjutnya yaitu soal ini. Ini tingginya tetap, antara ini dengan ini tingginya tetap, tapi lebarnya bertambah. Kemudian kalau soalnya seperti ini, kita lihat kalau mana yang tingginya tetap, ini kayaknya tingginya berubah, ini tingginya berubah, ini tingginya berubah juga lebih pendek. Jadi jawabannya itu adalah D. Ini tingginya tetap tapi lebarnya berubah. Jadi begitu ya cara menyelesaikannya. Nanti kalau ketemu sama 3 dimensi nanti akan lebih rumit lagi. Ini soal nomor 7. Ada lingkaran lebih besar, kemudian lingkaran lebih kecil ditambah dengan lingkaran yang sama, hanya saja lebih tebal. Jadi bagaimana kalau soalnya adalah ini? Berarti kita mencari ini yang lebih kecil, yaitu mungkin ini dengan ini. Kemudian mencari juga yang lebih kecil tapi yang lebih tebal, yaitu jawabannya adalah C. See, that is so simple ya guys. Nanti kita akan ke soal seri berikutnya. Nah, ini agak lebih sulit lagi. Nah, untuk soal yang nomor 8 ini seri gambar. Carilah seri gambar selanjutnya. Ini pendek, tinggi, pendek, kemudian pendek, tinggi, pendek, tinggi, pendek, tinggi, pendek, tinggi, pendek. Selanjutnya adalah pendek. Kita cari pendek. Yang tingginya ada 3. Ini tingginya ada 2. Ini tingginya 3, cuma pendeknya 2.
Ini tingginya 3, pendeknya 3, cuman dimulai dari tingginya dulu. Ini kurang juga, jadi kita jawabannya adalah E, pendek, tinggi, pendek, tinggi, pendek, tinggi. Oke. Nah, nomor 9 sekaligus 10 ya. Kita naikkan sedikit. Oke. Ini adalah perputaran dengan sudut ditambah sebesar 45 derajat. Ini ke sini 45 derajat ya. Kemudian dari sini ke sini 90. Dari sini ini 45, 90, ini 135, di sini ini 135, ini 90 ya. Ini maksudnya penambahannya loh ya, bukan sudutnya. Ini penambahannya. Ini 45, dari sini ke sini 45, dari sini ke sini 90, dari ke sini kan tadi dari 90 ke sini ke 180 ditambah dengan 45, jadi 135. Ini kan 45 ditambah dengan ini 135 ya, dari hitung dari sini. Kemudian setelah itu ditambah dengan 45 lagi, itu berapa? Tambah 45 itu kan 180. Jadi posisi yang mana yang 180? Yaitu posisi A. Jadi begini, saya ulang lagi biar jelas. Antara ini dengan ini, perpindahan posisinya adalah 45 derajat. Antara ini dengan ini, perpindahan posisinya adalah 90 derajat. Antara ini dengan ini, perpindahan posisinya adalah 135 derajat. Jadi setiap posisi penambahannya adalah 45 derajat. Kemudian setelah ini berarti posisinya adalah 135 ditambah dengan 45. Jadi 180 derajat. Jadi dari posisi ini 180 derajatnya itu adalah kebalikannya, yaitu begini. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke. Saya kira ini tidak begitu sulit ya. Kemudian untuk nomor 10. Ini kalau sebenarnya kadang kalau mencari jawaban ini kita tidak perlu, kalau diomongkan malah agak sulit ya. Jadi begini, ini diputar 90 derajat, ini perputarannya 90 derajat, tapi titiknya ditambah 1. Nah kan, jadi ini juga sama, ini diputar 90 derajat, nah titiknya ditambah 1. Jadi seri berikutnya itu seperti apa? Seri berikutnya itu adalah titiknya itu ada, harusnya titiknya ini kan 1, 2, 3, 4. Berikutnya adalah cari yang titiknya 5. Nah kalau ini titiknya ada 3, ini oke, 5. Ini titiknya 5, ini titiknya 5 juga. Kita naikkan sedikit biar terlihat yang C. Ya, ini juga titiknya 5 ternyata. Jadi meskipun kita sudah mengeliminasi jawaban yang A, kita masih harus mencari jawaban yang lain. Jadi kita ambil ini, karena ini perputarannya 90-90 ya, 90, kemudian ini 90, ini juga ke sini 90. Oke, setelah itu berarti ke sini juga 90, yaitu posisinya harusnya adalah ini
90-nya dari ini. Jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya adalah nomor 11. Ini ada lingkaran, kemudian setiap gambar ini jumlah titiknya itu ditambah. Tapi letaknya ya, kalau kita lihat letaknya itu ada di diagonal-diagonal. Jadi misalnya ini di gambar ini ada 1 di sini, kemudian di sini ditambah di sini 2. Ini diagonal ya, lurusnya ini diagonal. Kemudian di sini ini kan yang tadi kan sudah, karena di sini menambahkan 3, seharusnya nanti ada titik 4 tapi yang diagonal. Kita cari titik 4 yang diagonal dengan ini, yaitu ini 4-nya di sini diagonal dengan ini. Oke, kita jawab B. Lanjut kita ke nomor 12. Nah, ini juga berurutan. Ini segitiganya jumlahnya 1, jumlahnya 1, jumlahnya 2, jumlahnya 3. Selanjutnya berarti jumlahnya 4. Ini mudah ya. Jawabannya 12 ini adalah B. Kemudian nomor 13. Nah, ini agak sulit ini karena halamannya agak terpotong. Nomor 13, kita lihat yang atasnya dulu ya. Ini isinya 2, kemudian bertambah menjadi 3, kemudian bertambah ke kiri menjadi 4, kemudian kita bisa pastikan di sini, mungkin di sini ada jawaban yang 5. Kita coba ke bawah. Adakah yang 5? Ya, ada yang 5 tapi di samping kiri. Kita jawab aja, ini jawabannya adalah E, karena tidak ada 5 yang lain selain jawabannya. Baik, selanjutnya nomor 14. Nomor 14 ini coba kita lihat di sini ada jumlah sudut ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada sama 6 ini ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini kemungkinan adalah adanya pengurangan sudut. Di sini 6, ini 5, ini 4. Selanjutnya kemungkinan adalah 3. Jawabannya adalah C. Baik, nomor 15. Selanjutnya langsung nomor 16. Ini ditambah dengan garis horizontal, kemudian ini ditambah dengan diagonal. Selanjutnya ini adalah akan ditambah dengan diagonal lagi di sini. Maka jawabannya adalah C. Yang B ini diagonal juga, cuman ini pendek. Yang ini pendek, jadi kurang cocok. Kemudian nomor 16. Nomor 16 ini hanya penambahan titik ya. Ini 2, 4, 6. Selanjutnya adalah 8. Ini sama dengan deret angka ya sebenarnya. Kita cari yang 8. Ini 9. Ini 7, ini 8, ini jumlahnya 7. Jadi kita cari yang 8. Adalah B dengan 1, 2, 3, 4, B dengan D.
Tapi manakah penambahan yang benar? Kalau menurut saya akan memilih B. Karena apa? Karena dari transformasinya ini, transisinya antara 1, 2, kemudian ketiga, itu akan membentuk suatu bangun yang tidak ada sikunya atau tidak ada yang menjorok ke dalam. Jadi semuanya kalau kita tarik garis ini akan menjadi sebuah bangun yang tidak kalau ini contohnya seperti ini ya, saya sulit ngomongnya, istilahnya apa ya, sorry ini jelek sekali nih, maksudnya gini, ini kan jadi bangunnya menjadi seperti ini. Nah kalau ini itu kan jadi segi 4. Nah maksud saya seperti itu, tapi saya sulit ngomongnya ya. Jadi seperti itu ya, jawabannya adalah B. Nah selanjutnya adalah kita ke apa ini, untuk soal nomor 17 sampai sekian carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Oh ini cari gambar yang nggak masuk kelompoknya. Kita juga harus mencari polanya ya. Ini semuanya tertutup. Nah ini berarti yang nggak tertutup itu yang C. Ya gitu aja ya mikirnya ya. Kemudian untuk nomor 18, ini apa ini? Mungkin kita bisa cari sudutnya. Ini lebih dari 90, ini lebih dari 90, ini 90 juga lebih. Nah ini berapa? Ini kurang dari 90 ini. Nah ini lebih dari 90. Jadi yang sudutnya kelompoknya itu kurang dari 90 hanya ada 1. Jadi kita pilih ini saja. Ini saya sambil bikin pembahasan sambil belajar juga sendiri ya. Nah ini gambar ulat bulu. Apakah kita harus menghitung jumlah bulu-bulunya? Ini bulu apa kaki sih? Kaki 1000 deh ini. Kaki, ini jumlah kaki aja, kaki 1000. Tapi nggak 1000 juga ini sih. Ini jumlahnya ini 5. Ya kita hitung ya jumlah kakinya. Ini 4, ini 5, 6, ini 3, ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemulah akhirnya mana yang tidak sama, yaitu D. Semuanya jumlahnya bawahnya lebih banyak daripada atas. Nah kalau ini atasnya lebih banyak daripada bawah. Nah apa ini? Ya ini ada panah, ada bidang datar. Mana yang beda? Nah oke, kita dapat pola ya. Ini panahnya menembus, ini juga panahnya menembus, ini menembus. Nah ini tidak menembus, ini menembus walaupun dari kanan. Jadi jawabannya adalah D. Kita percaya diri saja untuk bisa menjawab itu ya. Soalnya kalau kita nanti balik lagi mengulang itu kadang-kadang suka berbeda lagi pikiran kita. Nanti malah tambah bingung. Nomor 21. Jadi ini adalah gambar yang semuanya itu tumpang tindih. Ini lebih kecil, lebih besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, ini sama besar. Nah kalau dilihat dari tumpukannya mana yang di atas, ini polanya tidak ada. Tapi kalau untuk yang tadi ada, yaitu kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, dan ini adalah besar semua atau sebangun. Jadi kita jawab E.
Oke, kita lanjut ke nomor 22. Ini berapa banyak soalnya? Ini nomor 22. Ini agak sulit. Kita coba hitung. Ini kalau kita melihat jumlah bentuknya tidak ada yang beraturan ya. Kita hitung saja jumlah sisinya. Coba ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, sama. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah banyak. Berarti jawabannya itu adalah E. Oke, kita ke nomor 23. Manakah yang tidak sesuai dengan kelompoknya? Ada gambar bintang, kemudian ada gambar bidang datarnya. Oke, sekarang kita lihat ini adalah segi 4. Ini segi 4, bintangnya jumlahnya 4. Ini segi 4, bintangnya 4. Ini segi 4, jumlah bintangnya 2. Oke, kita berarti tidak bisa menjawab dengan pola itu. Kita coba dengan pola yang lain. Oh ya, I see. Saya sudah bisa menebak. Saya mungkin akan melihat ini sebagai satuan terkecil. Ini 1, maka bintangnya 1. Kalau coba saya agak hati-hati membaginya biar terlihat. Nah, ini kalau dibagi menjadi satuan terkecil, ini jumlahnya 4. Ini kalau dibagi 2, satuan terkecilnya 2. Ini kalau dibagi menjadi 3, bintangnya juga 3 ya. Jumlahnya ini sama dengan bintangnya. Tapi ini kalau dibagi 2, ini jumlahnya 4, nggak bisa. Jadi jawabannya begitu ya. Ya, memang seperti itu. Jadi kita harus pede saja. Oke, kita ke nomor 24. Di nomor 24 ini apa ya, kita harus melihatnya bagaimana. Oh, ini mungkin seperti bayangan kita andaikan ini bayangan cermin ya. Ini berarti flip horizontal atau bayangan cermin. Jadi ini nah yang pasti salah ya, ini beda itu. Oke, sekarang kita ke nomor 25. Semua adalah bangunnya sama seperti ini, tapi ini dirotasi-rotasi ya. Coba kita lihat yang beda yang mana. Ini kita mulai dari mana? Yang ini dulu. Kita mulai dari C dulu. Kalau C kita putar 45 derajat, jadinya ini. Kemudian kalau kita putar lagi ke sana, itu hasilnya adalah ini. Kita bayangkan saja ya. Kalau kita putar lagi ke sana, itu hasilnya adalah C. Ke sini ya, ke sini. Tapi kalau kita putar, oh ini berarti yang A yang salah, karena ini posisinya di sini. Seharusnya posisinya di sini. Terus ini panahnya itu ke arah sana. Nah, harusnya begini. Ya benar, berarti jawabannya adalah A yang beda. Oke, sekarang nomor 26.
Ini ada dua bangun datar, kemudian dihubungkan dengan bangun datar yang lain. Manakah yang berbeda? Oke, ini agak rumit. Ini penghubungnya sama semua. Oh ya, ini penghubungnya ini sama ya, sama. Ini juga sama. Ini sama. Jadi bangun datar yang dihubungkan itu sama. Ini sama. Nah, tapi penghubungnya ini beda ya. Ini beda, ini beda, ini sama, segitiga juga, ini beda ini. Jadi kita jawab saja A, yang penghubungnya itu beda. Oke, begitu. Kita coba ke nomor 27. Nah, ini lagi. Sepertinya kita harus berpikirnya. Ya, kita lihat pola ya. Kita sudah bisa melihat pola di sini. Yang tengah itu semuanya lebih kecil dibandingkan dengan yang di. Nah, ini nggak sama ini. Boleh jawabannya ini D. Yang lainnya ini kecil yang di tengah, ini kecil, ini kecil, tapi ini enggak. Boleh jawabannya itu D. Nomor 28. Ini kalau jawab soal seperti ini sebisa mungkin kita tidak kembali ke soal sebelumnya ya, itu akan memakan waktu. Untuk nomor 28. Nah, ini bagaimana ini? Ini panahnya jumlah yang ke atas itu 3, ke bawahnya 4. Oke. 3 ke bawah 4, ke atas 1, ke bawah 2, ke atas 1, 2, 3, 4, ke bawahnya 3, ini ke atas 3, ke bawah 2, 1, 2, 3, 4, 5, ke atas 5, ke bawahnya 4. Nah, apa yang berbeda dari ini? Oh, I see. Ini yang berbedanya ini. Jadi, yang lainnya semuanya yang di atasnya ganjil, yang di bawahnya itu genap. Ya, jadi jawabannya adalah C, yang beda. Oke, nomor 29, mungkin ini tinggal 2 nomor lagi ya sepertinya. 29, 30. Nah, apa lagi ini? Ini kita lihat garis, ada bulatan di sini. Ini tidak ada bulatan. Ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini sama tidak ada juga. Ini ada bulatan tapi jejeran ini. Mungkin ini yang berbeda ya. Kita jawab saja D, karena alternatif pemikiran yang lain saya rasa tidak ada, karena jumlah bulatannya juga sama, 3 semua, kemudian jumlah garis ininya juga hampir sama ya. Kita jawab saja yang beda, yaitu yang D. Kemudian ya, ini memang soal yang terakhir, nomor 30. Nah, ini apa ini? Ini ada 3, ini juga 3, ini 4, ini banyak. Bagaimana kita bisa melihatnya? Oh, begini. Ini mungkin kita disuruh untuk mengimajinasikan ya. Ini mengimajinasikan ini piramida saja gini. Ya, ini juga piramida seperti ini. Itu menurut saya.
ini juga. Nah, ternyata ini ada yang sama ini. Kalau ini sama panjangnya, berarti bentuknya nggak piramida sama, tapi jadi begini. Nah, berarti yang beda itu adalah D. Nah, begitu teman-teman sekalian. Saya rasa ini sebenarnya ya gampang-gampang susah ya, bukan susah-susah gampang. Kalau kita sering berlatih, pasti kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikan atau alternatif penyelesaiannya. Baik, silakan dicoba di rumah untuk soal-soal yang lain. Nanti akan saya berikan soal yang lebih banyak lagi dan pembahasannya.